Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Raihan Agis dari MIPA 2. Peranan manusia dalam lingkungan. Kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita saat ini. Taman kota, pelabuhan Priok, gedung sekolah, waduk Jatiluhur, persawahan, lingkungan alami, segala sesuatu yang ada di alam dan ciptaan oleh Tuhan. Contoh, sungai, danau, laut, lembah, dan gunung, daratan rendah, pantai, laut, pegunungan, dan daratan tinggi. Lingkungan buatan, segala sesuatu yang dibuat oleh manusia meliputi desa, kota besar dan kecil, pabrik, kantor, rumah, dan segalanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh, lingkungan buatan, adanya waduk, lahan pertanian, tambak, perkebunan, dan permukiman penduduk. Lingkungan sosial, lingkungan antar manusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan. Ruang lingkupnya ditentukan oleh perilaku manusia di dalamnya. Cara memelihara lingkungan alam. A. Menjaga kelestarian air. Kelestarian air dapat dijaga dengan cara antara lain: tidak membuang sampah di sungai atau saluran air, melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon yang dapat berfungsi sebagai penanaman dan menyimpan air, menggunakan air sesuai kebutuhan. Air bekas cucian dan mandi diusahakan tidak langsung mengesap dalam tanah, tetapi dialihkan ke saluran pembuangan. 2. Menjaga kelestarian udara. 3. Menjaga kesuburan tanah. Cara memelihara lingkungan buatan. 1. Memelihara tempat tinggal atau kantor. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Memelihara tambak dan lain-lain. Peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Keberadaan manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam arti manusia senantiasa tergantung dan atau berinteraksi dengan sesamanya. Individu manusia tidak akan bisa eksis apabila ia hidup sendirian berinteraksi dengan individu manusia lainnya. Peranan manusia yang bersifat negatif terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. 1. Eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam semakin menciut. 2. Punah atau merosotnya jumlah keanekaragaman jenis biodata. 3. Berubahnya ekosistem alami yang mantap dan keseimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. 4. Perubahannya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor. 5. Masuknya energi bahan atau senyawa tentukan dan ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Hal ini berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan terhadap manusia itu sendiri. Peranan manusia yang bersifat positif terhadap lingkungan antara lain. 1. Melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama SDA yang tidak dapat diperubah. 2. Mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. 3. Melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar bahan penyebaran yang terbuang ke dalam lingkungan melampaui nilai ambang batasnya. 4. Kelakuan sistem pertanian secara
tumpang dasaris atau kultur untuk menjaga kesuburan tanah. Untuk tanah pertanian yang miring dibuat sengketa guna mencegah derasnya erosi serta terhanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus. 5. Membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman jenis makhluk hidup. Sekian dan terima kasih.